Mumpung ibu masih ada, ibu mau ngerasain hasil jerih payah dik-dik dari dulu sampai sekarang. Pingin naik mobil bagus sama dik-dik. Oke, sekarang kita sudah bersama salah satu petani kentang yang sukses di Pangalengan. Penasaran siapa orangnya? Kita kenalan dulu. Selamat pagi Pak Dik-dik. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Dik-dik nih. Gimana Pak Dik-dik hari ini perasaannya? Alhamdulillah lagi senang nih, cuaca bagus. Pak Dik-dik gini nih, ini kan sobat-sobat petani pengen tahu siapa sih petani sukses di Pangalengan yang saat ini mau kita buka rahasianya. Pak Dik-dik boleh mungkin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dik-dik, asli Pangalengan, di Kampung Babakan Cianjur, Desa Sukamana. Kita pengen tahu Pak Dik-dik nih mulai bertani kentang, budidaya kentang nih dari kapan Pak Dik-dik? Kalau bertani sendiri dari tahun 2020-an. Wah, 2020? Ya. Belum lama berarti? Belum lama. Kita pengen tahu lebih lanjut lagi nih Pak Dik-dik mengenai budidaya kentang sebenarnya. Untuk budidaya kentang sendiri itu sebenarnya permasalahan utamanya apa sih Pak Dik-dik? Kalau ya yang pertama di cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim. Apa yang menjadi impact atau akibat dari cuaca ekstrim Pak? Gampang terserang Phytophthora. 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 Terus gampang munculnya nematoda. Untuk cuaca ekstrim sendiri Pak Dik-dik, apa sih yang Pak Dik-dik lakukan untuk bisa terkendali gitu? Kalau sekarang alhamdulillah udah ada solusinya. Saya jadi bikin pondasi dari bawah, dari nol. Dari awal? Ya, dari awal. Wah, penasaran nih. Apa sih yang menjadi pondasinya Pak Dik-dik nih gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh Pak Dik-dik ya. Tadi kalau kita bicara Phytophthora berarti Pak Dik-dik pun kita harus aware terhadap cuaca. Iya. Sigap lah. Iya. Begitu cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, kabut, itu benar-benar harus sigap untuk pencegahan Phytophthora. Nah, terkait nematoda pun juga itu harus dari awal sebenarnya. Dari awal. Pak Dik-dik, tadi kan Pak Dik-dik sudah cerita bahwa sudah dari 4 tahun yang lalu bertani berbudidaya kentang. Tadi ancaman-ancaman, masalah-masalah tadi itu pernah nggak Pak Dik-dik rasakan dan bagaimana, apa yang terjadi waktu itu? Ya, dulu waktu terserang nematoda saya ruginya hampir 70%-an. Balik modal juga enggak itu Pak? Iya. Berarti rugi lah udah. Udah rugi. Pak Dik-dik, secara kualitas kentang, misalnya tadi yang terserang nematoda, itu pun Pak Dik-dik rugi pun masih diterima sama pasar nggak? Diterima sih diterima, cuman ya gitulah. Ala kadarnya ya, jadinya. gitu. Tidak sesuai harapan lah Nah, gitu. itu iya. Oke, Pak Dik-dik. Pak Dik-dik, di budidaya kentang sendiri itu pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas panen kentang. Kalau dari benih yang baik tuh berpengaruh nggak Pak Dik-dik? Ya iya. Yang pertama dari pengolahan lahan. Pengolahan lahan dulu. Ya. Oke, pengolahan lahan itu apa sih yang menjadi rahasia Pak Dik-dik? Ya, tanah kan harus gembur. Tanah harus gembur. Harus sehat. Oke. Kita harus tahu situasi tanah ini lagi sehat apalagi sakit. Oke, tanah yang sehat itu tanah yang tentunya bisa memberikan unsur hara yang cukup untuk tanaman. Kita lanjut lagi tadi. Selain pengolahan tanah apalagi Pak Dik-dik? Pengolahan lahan terus tinggi sama lebar bedengan. Bedeng guludan lah ya. Iya. Itu akan berpengaruh. Sangat tinggi berpengaruh. guludan, lebar guludan itu akan berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Oke Pak Dik-dik. Kemudian apalagi Pak Dik-dik? Ya, kita harus tepat waktu itu aja. Tepat waktu di penyemprotan. Kapan waktunya dia minum? Nah, itu kapan ya, dia waktunya dia minum, makan. dia waktu makan. Berarti kaitannya dengan pengairan dan pemupukan. Iya. Oke. Pemupukan ini penting nggak Pak Dik-dik? Sangat penting. Karena biar menyuburkan tanah. Oke. Jadi dan ini menjadi makanan untuk si tanaman ini sendiri. Cuman apakah makanan ini terserap dimakan secara sempurna? Butuh proses tentunya di dalam tanah. Iya. Selain itu juga Pak Dik-dik, pengendalian hama penyakit tanaman. Kalau dari sisi pengendalian hama penyakit tanaman, sebelumnya pada waktu awal berbudidaya kentang atau bertani kentang, apa yang Pak Dik-dik biasa lakukan?
Kalau yang biasa saya lakukan ya seperti biasa yang sekarang, cuman yang saya dirubah dari pengobatannya, ya dari kandungan obat itu saya kan jadi bisa ngebedain gitu. Yang mampu untuk mencegah Phytophthora itu apa. Nah, dari sana saya banyak belajar gitu. Dan tadi kalau sobat petani ingat di awal Pak Dik-Dik itu bilang ada pondasi yang dilakukan oleh Pak Dik-Dik. Pak Dik-Dik boleh kasih tahu nggak apa sih pondasi yang dilakukan tadi? Pondasi dari bawah gitu, dari nol saya pakai velum. Velum itu buat mencegah nematoda. Pengendalian pencegahan nematoda. Iya, buat nantinya biar tidak terserang layu fusarium. Oke. Karena layu-layuan ini banyak muncul dari luka akar berarti. Iya. Pak Dik-Dik. Dulu saya sebelum saya pakai velum banyak yang terserang nematoda. Saya coba-coba pakai velum, alhamdulillah jadi berkurang. Nah, di musim kedua saya alhamdulillah ada paket kentang super, pakai velum, serenade, ambition sama prepicure. Lebih memuaskan gitu. Lebih memuaskan. Iya. Baru 1 tahun yang lalu Pak Dik-Dik kenal kentang super. Iya. Di awal memang velum sudah kenal. Udah kenal. Cuman baru tahun lalu itu Iya. mengenal kentang super. Iya. Saya penasaran nih, mungkin sobat-sobat petani juga akan penasaran. Waktu sebelum kenal velum dan kentang super, kualitas panennya itu seperti apa Pak Dik-Dik? Dulu saya waktu tanam sebelum mengenal velum ya. Ya, Sebelum mengenal velum di 250 tumbak itu saya 9 ton. 9 ton dari 250 tumbak. Ya. Bibit dari berapa Pak Dik-Dik? Kalau dari bibit saya itu kan bibit sendiri, jadi saya nggak kulasikan soalnya kan Oke, tapi itu bibit sendiri. ya Tapi gitu. dari kualitas kentangnya sendiri gimana Pak Dik-Dik? Waktu dulu sebelum kenal. Kalau waktu dulu buat bahan bibit juga banyak yang kebuang, banyak yang kesortir. Secara grade pun bagaimana Pak Dik-Dik? Grade pun juga beda. Kalau di sini ya kentang itu kalau mau jual sayur ada grade-nya ada 3. Ada ABC rakyat, ABC rakyat, ABC beres, ABC beres, ABC super. ABC super. Iya. Oke, Pak Dik-Dik. Waktu dulu di 250 tumbak sebelum kenal velum dan kentang super, itu kategorinya apa? Paling saya di ABC beres yang tengah-tengah. Yang tengah. Ya. Oke. Kemudian Pak Dik-Dik mulai kenal velum Velum. dan kentang super. Iya, Waktu di velum dulu. velum dulu. Velum dulu. Kalau velum dulu, apa yang Pak Dik-Dik rasakan dari kualitas kentangnya? Saya waktu pakai velum, saya lihat lagi pas dipanen, kelihatannya produksinya lebih meningkat. Kan kalau nggak pakai velum saya cuma 9 ton. Betul. Kalau pakai velum, alhamdulillah meningkat sampai 10 ton lebihan lah. Tuh mulai ada peningkatan. Iya. Terlindungi kentang-kentangnya Iya. dari layu-layuan. Iya. Oke. Kemudian Pak Dik-Dik kenal dengan kentang super. Iya. Ada serenade dan ambition di situ. Apa yang Pak Dik-Dik rasakan dari kualitas panennya? Pakai velum aja udah bagus. Ya. Apalagi kalau paket ini, saya coba lagi, alhamdulillah lebih memuaskan. Dari lahan yang sama 250 tumbak tadi. Tetap di lahan itu. Pas pakai paket kentang super hampir 12 ton kurang. Hampir 12 ton. Hampir 12 ton. Luar biasa. Dan tadi Pak Dik-Dik ya, dari yang sebelum kenal sampai kenal dan akhirnya merasakan peningkatan produktivitas Iya. sebenarnya dengan treatment budidaya yang biasa Pak Dik-Dik lakukan. Biasa. Tinggi guludannya sama, bedengannya sama, pupuk juga seperti biasa, Iya. pencegahan Phytophthora, pencegahan layu fusarium dan lain sebagainya itu menggunakan fungisida yang biasa dilakukan. Iya. Tapi begitu ada velum dan kentang super, kelihatan peningkatan produktivitasnya. Iya. Wah, alhamdulillah sekali Pak Dik-Dik. Dari 9 ton akhirnya bisa naik ke 12 ton Iya. dari luasan 250 tumbak. Iya. Oke, Pak Dik-Dik. Tadi kalau boleh tahu, kenal kentang super itu waktu kapan ya? Waktu launching. Waktu launching. Ya. Oh, waktu launching datang Iya, kentang super. datang. Kemudian apa yang Pak Dik-Dik lihat waktu itu? Yang saya lihat kan waktu launching itu di pembibitan. Oke, di pembibitan, Ya, betul. Bukan di kentang produksi. Bukan di kentang produksi. Iya. Yang saya lihat kalau di pembibitan itu si umbi lebih banyak. Tuh. Cuman kurang besar. Mungkin ini yang kita perlu luruskan ke sobat petani yang lain ya, bahwa
kentang super ini bukan hanya di pembibitan tapi juga untuk ke pasar lokal ya, untuk kentang yang umum ya, gitu Pak Dik-Dik. Oke, kan Pak Dik-Dik. buat menjaga bibit biar lebih berkualitas, lebih sehat gitu. Oke. Dan waktu melihat itu Pak Dik-Dik melihatnya apakah ini mah untuk kentang bibit gitu. Iya. Apakah Pak Dik-Dik waktu itu merasa saya pengen, apa yang membuat Pak Dik-Dik ingin mencoba di situ? Saya jadi pengen mencoba, kan kalau di sana mah mau ya buat bibit, si umbinya lebih besar. Saya coba buat produksi, bagaimana hasilnya gitu. Bagaimana hasilnya untuk di kentang produksi, dan alhamdulillah tadi tembus sampai 12 ton untuk luasan 250 tumbak. Nah Pak Dik-Dik, kalau biar sobat petani juga tahu nih, Serenade ini kapan sih Pak Dik-Dik digunakan? Saya dari nol ya, dari pertama dibarengin sama Velum, Ambition, Serenade. Itu di awal? Di awal. Velum, Serenade, Ambition itu pasti di awal? Iya, pasti di awal. Oke Pak Dik-Dik. Dan sobat petani juga pasti penasaran, kerjanya nih gimana sih mereka bertiga ini? Nah, Serenade sendiri kan Bayer mengeluarkan teknologi bakterisida, Pak Dik-Dik. Yang kita isi di dalam Serenade itu adalah Bacillus subtilis, yang tugasnya berada di daerah perakaran, tapi tugasnya adalah untuk menyehatkan tanah. Iya. Jadi tadi ya Pak Dik-Dik sempat bilang di awal, tanah itu harus sehat. Iya. Supaya tanaman ini juga bisa tersedia unsur haranya. Jadi pupuk-pupuk pun bisa terserap maksimal. Lebih gampang terserap. Nah, kalau Ambition Pak Dik-Dik di awal juga? Sama, di awal juga. Nah, Ambition, sobat-sobat petani, Ambition itu ibarat pompa ya Pak Dik-Dik? Iya. Jadi tanaman itu bisa menyerap makanan lebih cepat. Iya. Kemudian Velum. Nah, ini tadi di awal banget Pak Dik-Dik ya. Velum untuk mengendalikan nematoda. Iya. Efek nematoda ini selain layu, apa aja Pak Dik-Dik? Apakah berpengaruh ke kualitas kentangnya? Iya, nematoda itu kan kalau ada keserang nematoda, si umbi itu suka ada yang berucut. Barucut kalau orang Pangalengan bilang ya. Barucut ya. Jadi nggak glowing lah. Nggak glowing, oke. Dan yang terakhir tadi Previcur N ya, sebagai alternasi untuk pengendalian Phytophthora. Iya. Kan tadi Pak Dik sempat cerita di awal dari 4 tahun bertani kentang, berarti 2 tahun sebelum ke belakang nih bisa dibilang jatuh bangun Pak Dik. Iya, jatuh bangun. Waktu sangat itu, jatuh bangun. Jatuh bangunnya itu yang paling jatuh itu seperti apa Pak Dik? Yang paling jatuh yang kemarin yang terserang nematoda. Sebelum kenal Velum. Sebelum kenal Velum. Jatuhnya itu benar-benaran jatuh gitu. Malahan saya udah pernah ngomong, lahan ini saya nggak bakalan ditanamin lagi kentang. Begitu sebelum kenal Velum, sebelum kentang super, iya, di lahan itu Pak Dik sampai membatin ya. Iya. Kalau orang bilang itu berkata di dalam hati, saya tidak akan nanam kentang lagi di lahan ini. Iya. Tapi akhirnya ditanam kentang. Akhirnya ditanam lagi kentang, soalnya saya udah kenal Velum. Terus terang saya pingin nyoba ini sekuat mana, sebagus mana Velum di lahan yang gampang layu fusarium. Oke. Dan masuk juga kentang super di situ. Iya. Dan sudah keluar Pak Dik hasilnya kemarin bagaimana? Kalau dari dipanen belum. Tapi dari sisi figur tanaman? Dari figur tanaman, wah udah kelihatan. Insya Allah memberikan kejutan yang positif nantinya. Soalnya kalau saya pakai paket ini selalu ada kejutan. Gitu. Kentang super ini selalu memberikan kejutan. Iya. Kejutan apa Pak Dik? Jadi gini, lahan ini saya prediksi minimalnya keluarnya 5 ton sampai 6 ton. Dari luasan? Dari luasan 100. Oke. 100 tumbakan lebih gitu. Saya prediksi ke sana. Ternyata keluar malah lebih. Gitu. Iya gitu. Oke. Makanya terus ada kejutan. Terus ada kejutan dari penggunaan kentang super. Nah, Pak Dik, boleh nggak diceritain tadi kejutan-kejutan tadi kan memberikan manfaat pastinya buat Pak Dik. Ada pengaruh nggak sih ke kesejahteraan Pak Dik sendiri? Alhamdulillah sangat terasa ya. Kalau dulu itu setelah panen mikirin ambil modalnya dulu. Gimana nih mau nanam lagi? Iya gitu. Kalau sekarang mah udah terlihat gitu. Kalau panen di sini target nih buat apa gitu, buat kebutuhan apa, udah bisa ditarget gitu. Soalnya
udah kelihatan dari figur juga ini pasti berhasil gitu. Dari figur tanaman, dari kanopi pun Iya. itu sudah mulai bisa diprediksi keluarnya berapa nanti. Nah, gitu. Tapi dari yang Pak Dik-Dik lakukan langsung ya, Iya. begitu diprediksi keluarnya itu apakah sesuai prediksi atau bagaimana? Justru tidak sesuai prediksi. Loh, kok tidak sesuai? Iya, makanya selalu ada kejutan gitu. Selalu ada kejutan. Iya, melebihi prediksi saya gitu. Oke, jadi hasil yang keluar itu melebihi prediksi Iya. Pak Dik-Dik. Iya, Oh. gitu. Dan tentu tadi manfaat ekonomi ya. Kalau Iya. kita bahas lagi manfaat ekonomi, jelas tadi secara permodalan untuk melakukan penanaman ulang Iya. tidak lagi menjadi isu permasalahan. Iya. Kemudian apa lagi Pak Dik-Dik? Ya Kak, curhat sedikit nih. Oh boleh. Saya kan terus terang saya mah dari orang bisa dicap lah orang miskin lah, bisa dari bawah. Saya kan merintis ini dari nol, dari bawah, dari rumah, taruhlah rumah jelek gitu, ekonomi kurang stabil. Kalau sekarang alhamdulillah rumah udah bisa direnovasi, terus bisa bikin buat orang tua. Alhamdulillah kan kalau di pertanian selalu butuh buat angkut-angkut barang gitu. Angkut barang, Iya. ongkos panen, Iya, ongkos gitu. tenaga kerja, Nah, ada itu. aja yang keluar. Iya. Betul. Makanya saya ada hasil panen, alhamdulillah beli mobil pick up buat angkut-angkut buat kebutuhan di kebun. Terus ibu saya katanya ngomong gini, saya tadinya nggak mau gaya-gayaan ya. Kalau mau ada uang mau ditabung atau ditambah lagi lahan. Ibu saya, mumpung ibu masih ada, ibu mau ngerasain hasil jerih payah Dik-Dik dari dulu sampai sekarang, pingin naik mobil bagus sama Dik-Dik. Nah dari situ kan saya mah orangnya nggak mau gaya-gayaan sama orang lain. Alhamdulillah nggak sampai sebulan pas hasil panen nyampe beli mobil ya, meskipun nggak terlalu bagus buat orang lain tapi buat saya mah udah puas, bisa nyenengi mama gitu. Iya, alhamdulillah. Saya pun ikut senang Pak Dik-Dik. Iya. Maksudnya kami bukan hanya peningkatan produktivitas ya, tapi ternyata manfaat secara ekonomi pun itu sangat terasa Iya. di situ. Pak Dik-Dik. Jujur sobat petani, saya sangat terharu tadi dari apa yang dikatakan oleh Pak Dik-Dik ya. Bukan hanya manfaat secara produktivitas pertanian dari produktivitas kentang, tapi juga ternyata ada manfaat-manfaat ekonomi yang dirasakan bukan hanya oleh Pak Dik-Dik tapi juga oleh keluarga Pak Dik-Dik di situ. Nah, dan tadi juga sobat petani, peningkatan itu kalau kita ukur ternyata bisa sampai 30%. Dari 9 ton menuju ke 12 ton, Bapak sobat-sobat petani semua. Dan juga sobat petani bahwa tujuan Bayer jelas, kami ingin bisa membantu para petani, sobat-sobat petani di seluruh Indonesia untuk bisa meningkatkan kesejahteraan sobat-sobat petani, meningkatkan produktivitas pertanian sobat-sobat petani, tentunya dengan teknologi-teknologi yang diberikan oleh Bayer. Baik, ini dia sesi buka rahasia solusi kentang super dengan Pak Dik-Dik. Dan harapan kami adalah sobat-sobat petani coba solusi kentang super dan rasakan peningkatan produktivitasnya. Dan sobat petani, tadi kita sudah mendengar langsung dari Pak Dik-Dik. Solusi kentang super itu ada Serenade, Ambition, Velum, dan juga Previcur N. Oke sobat petani, sepertinya kita sudah sampai di akhir ujung dari buka rahasia kali ini. Dan jangan lupa sobat petani, follow sosial media Bayer ada di bawah ini. Dan sampai jumpa di buka rahasia selanjutnya.